Gempa dengan magnitudo 6,4 terjadi di kawasan Bantul, daerah istimewa Yogyakarta pada pukul 19.57 waktu Indonesia Barat. Untuk lebih jelasnya sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Teguh Supriyadi yang berada di daerah istimewa Yogyakarta. Selamat malam Teguh. Selamat malam Reza. Iya, Teguh, mungkin Anda bisa gambarkan bagaimana kondisi di sana pada saat atau setelah gempa ini terjadi beberapa saat waktu lalu. Ya, baik Reza, benar sekali bahwa baru saja terjadi gempa dengan kekuatan 6,4 skala Richter yang terjadi pada pukul 19:47. Dan pusat gempa berada di barat daya Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, dan cukup beruntung karena kedalamannya ada di sekitar 25 km di bawah permukaan. Dan Reza, dapat kami sampaikan juga bahwa gempa ini membuat sejumlah wilayah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami atau merasakan gempa tersebut, baik itu di Kabupaten Bantul, kemudian Gunung Kidul, Kulon Progo, Kota Yogyakarta sendiri, dan juga tempat tinggal kami yang ada di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejumlah warga di tempat kami tinggal atau tempat kami berada juga sempat keluar dari rumah untuk mengantisipasi kemungkinan yang terburuk dari gempa yang terjadi pada pukul 19.57 tadi. Dan Reza, sejauh ini dari informasi yang kami kumpulkan belum ada laporan yang menyebutkan terjadinya kerusakan baik itu rumah maupun adanya korban dari akibat gempa yang terjadi pada beberapa menit yang lalu, Reza. Baik, Teguh, mungkin Anda bisa berikan gambaran kepada kami karena kami sudah mendapatkan informasi yang diperbaiki bahwa gempanya berkekuatan 6,6 magnitudo. Seperti apa kerasnya guncangan di sana dan seperti apa yang Anda dan juga mungkin keluarga sekitar Anda rasakan pada saat gempa terjadi? Ya, baik Reza. Guncangan gempa dapat dirasakan hampir oleh semua warga yang tinggal di daerah istimewa Yogyakarta. Dan bagi warga yang kebetulan tadi berada di rumah bisa sekali merasakan guncangan, terutama getaran pada kaca jendela dan juga guncangan pada rak tempat cuci perabotan rumah tangga, dan juga kami yang berada di rumah kayu di Joglo juga merasakan sempat terjadi guncangan yang lumayan lama dan keras. Akan tetapi sekali lagi karena guncangannya atau kedalaman gempa yang 25 km di bawah permukaan membuat sampai sejauh ini belum ada informasi yang menyebutkan adanya korban ataupun adanya kerusakan yang signifikan akibat gempa tersebut. Meski demikian, Reza, karena kami yang tinggal di daerah istimewa Yogyakarta memiliki pengalaman pada gempa di tahun 2006 lalu mengakibatkan kami cukup waspada, sehingga setiap kali terjadi gempa apalagi dengan magnitudo yang cukup besar, disebutkan tadi dari 6,4 dan kemudian diperbaiki oleh BMKG menjadi 6,6 skala Richter, maka secara otomatis warga biasanya akan langsung keluar dari rumah dan memilih tempat terbuka untuk mengantisipasi kemungkinan yang terburuk, Reza. Baik, Teguh, sampai dengan saat ini apakah Anda mendapatkan informasi mungkin dari pemerintah kota, pemerintah daerah, sebuah imbauan begitu bagi masyarakat? Apakah nantinya akan terjadi gempa susulan, apa yang harus mereka lakukan? Terlebih Anda katakan bahwa memang masyarakat di Yogyakarta ini sudah pernah mengalami gempa yang cukup tinggi sebelumnya, sehingga mereka sudah terbiasa, begitu bisa dibilang. Seperti apa, Teguh? Ya, Reza, karena ada disclaimer dari BMKG bahwa gempa ini tidak menimbulkan tsunami, maka membuat warga relatif lega, sehingga warga tidak terlalu panik. Dan sejauh ini pemerintah daerah istimewa Yogyakarta melalui BPBD daerah istimewa Yogyakarta juga tidak mengeluarkan himbauan yang berisi instruksi warga harus bertindak seperti apa. Akan tetapi berdasarkan pengalaman yang sudah dialami oleh kami yang tinggal di daerah istimewa Yogyakarta, kami akan selalu waspada, dan kemungkinan jika terjadi gempa susulan yang sifatnya atau magnitudonya akan lebih kecil, tidak akan membawa dampak yang lebih signifikan. Meski demikian, warga tetap waspada, dan sejauh ini kami amati di tempat
kami tinggal di Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, sejumlah warga masih berada di luar rumah, Reza. Dan dapat saya tambahkan juga, Reza, bahwa meskipun tidak ada kerusakan dan belum ada informasi adanya korban akibat gempa tersebut, gempa yang berkekuatan 6,6 skala Richter tadi sempat memang membuat warga di beberapa tempat di Kabupaten Bantul, kemudian di kota Yogyakarta maupun di Kabupaten Kulon Progo serta Sleman sempat sedikit kaget dan membuat mereka serta-merta keluar dari rumah menuju tempat terbuka, Reza. Baik, Teguh, mungkin Anda juga bisa berikan gambaran kepada kami sebagaimana atau seberapa besar dahsyatnya 6,6 skala Richter ataupun magnitudo 6,6 sudah diperbarui oleh BMKG tadi begitu ya. Apakah memang menimbulkan adanya kerusakan di daerah tempat Anda tinggal di sana? Bagaimana, apakah ada retak rambut mungkin di bagian dinding atau seperti apa dampaknya? Ya, Reza, seperti kami sampaikan di depan, tidak ada kerusakan yang signifikan atau belum ada informasi yang menyebutkan adanya kerusakan akibat gempa tersebut. Tapi dapat saya gambarkan bahwa gempa dengan kekuatan 6,6 skala Richter tadi yang baru saja terjadi pada pukul 19.57 tadi tempat kami rasakan seperti sebuah kendaraan truk yang melintas di depan jalan rumah kami. Jadi ada goyangan dan kemudian ada getaran yang sangat kami rasakan sehingga kemudian karena kebetulan saya juga baru sampai di halaman rumah lalu kemudian saya berteriak kepada anggota keluarga, kepada istri dan anak untuk segera keluar dari rumah dengan tenang. Keluar dari rumah dengan tenang untuk kemudian mencari tempat terbuka, menghindari kemungkinan terburuk yang terjadi akibat gempa tersebut, Reza. Baik, Teguh, di mana lokasi Anda sekarang? Apakah Anda masih berada di luar rumah? Reza, betul sekali saya masih berada di halaman rumah kami yang terletak di Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Jika ditarik garis lurus ke Bantul, kurang lebih kita berjarak sekitar 60 km. Reza. Baik, Teguh, melihat bagaimana gempa yang terjadi beberapa saat lalu, 19.57 tepatnya, kurang dari 30 menit yang lalu, sudah berapa kali gempa yang Anda rasakan di sana? Sampai sejauh ini belum ada gempa susulan yang kami rasakan. Walaupun mungkin ini bukan berarti tidak ada gempa susulan, akan tetapi secara fisik yang kami rasakan belum ada gempa susulan yang signifikan kami rasakan. Apakah ada getaran di kaca jendela, kemudian ada getaran di bangunan kami, tidak ada yang kami rasakan secara signifikan. Tapi ini sekali lagi bukan berarti tidak ada gempa susulan karena data gempa susulan pasti akan dirilis kembali oleh BMKG, Reza. Baik, Teguh. Bisa Anda berikan gambaran kepada kami seperti apa kondisi rumah-rumah ataupun tempat tinggal tetangga Anda? Kalau tadi Anda katakan bahwa memang rumah Anda dalam keadaan yang baik-baik saja, tidak ditemukan kerusakan begitu ya. Tapi bagaimana dengan daerah sekitar Anda atau mungkin tempat ibadah di sana? Apakah memang warga dikumpulkan di tempat ibadah, di tempat terbuka atau seperti apa? Reza, sekali lagi tidak ada instruksi atau pengumpulan warga yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat atau misalnya kalau kami tinggal di sebuah desa, di masjid juga tidak disiarkan melalui pengeras suara atau toa untuk warga keluar dari rumah. Akan tetapi sekali lagi kami punya pengalaman di tahun 2026 ketika terjadi gempa maka kami akan keluar dan kemudian mencari tempat terbuka untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk dari akibat gempa yang terjadi. Dan jika Reza masih menanyakan bagaimana kondisi rumah tetangga, sampai sejauh ini warga sudah mulai masuk kembali ke rumah karena memang tidak ada kerusakan dan belum sejauh ini saya menghimpun informasi dari BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta, SAR DIY juga belum ada laporan kerusakan maupun korban jiwa yang masuk atau terjadi akibat dari gempa pada pukul 19.57 tadi, Reza. Baik, kami harapkan juga memang tidak terjadi gempa susulan di sana dan Anda serta keluarga dan juga masyarakat Indonesia di daerah istimewa Yogyakarta